Tanggal 19 Januari 1984, pendidikan akhir sarjana bahasa Inggris STKIP, menjadi guru sejak tahun 2006, menjadi kepala sekolah dari tahun 2014 sampai saat ini di SDI Wildan Mukhaladun, pengurus cabang LP Ma'arif Kabupaten Blitar, dan pengurus K3S sebagai sekretaris SDI se-Kabupaten Blitar. Pada pagi hari ini kita ada susunan acara atau kegiatan seminar. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDI Wildan Mukhaladun, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 4 yang berbahagia. Kedua kalinya sholawat serta salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya hari ini panjenengan semuanya bisa hadir di sini mengikuti musyawarah parenting yang tadi sudah disampaikan oleh moderator dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin jika hari ini ada keluarga kita, orang tua wali murid yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini santai. Ini kita santai. Ini kok Bundari dengarin pakai slide teman. Ini berkat dukungan, berkat juga doa restu panjenengan semuanya. Alhamdulillah sekolah kita kemarin kita mendapatkan beasiswa. Beasiswa namanya Sekolah Merdeka Belajar. Yang saat ini ada 5 orang yang mendapatkan beasiswa. Dan pertama seharusnya kita apa yang kita lakukan? Ada coba cara sederhana, identifikasi masalah, cari alternatif solusi. Sebelum panjenengan misalnya menasehati atau bahkan menasehati, dukani, itu adalah salah satu bukti cinta panjenengan kepada anak-anak kita. Yang pertama apa Bu? Bapak, kira-kira pertama mau kita menasihati atau mau kita, kadang kalau anak kita memang salah harus sedikit didukani, itu apa? Didukani bukan dengan cara yang kasar ataupun membahayakan. Bagaimana? Yang pertama, yang mana? Coba cari, coba. Sinyalnya kok enggak bisa ya. Ungkapan positif untuk anak panjenengan. Coba 2 kata saja. Monggo Bu. Anakku benek, ini boleh. Contohnya seperti itu. Monggo. Ungkapan hati panjenengan yang panjenengan inginkan untuk doa. Ini sebagai doa juga. 2 kata saja. Apa? Benek, anakku benek. Ada lagi? Anakku jujur, pinter. Apa lagi? Yang penting koyok politik ya. Pinter. Yang penting. Ini biar kita santai saja, tidak tegang. Apa lagi? Anakku solih, anakku benek, anakku jujur. Ada lagi? Anakku luar biasa. Apa lagi? Hah? Berbakti, anakku berbakti, harapan semua orang tua. Apalagi? Anakku hebat. Anak-anak itu kalau masih mendengar
dengan satu kali itu saya toleransi. Kalau sudah banyak, dia juga malah ikut emosi seperti itu. Kalau tapi juga kebalikannya, jika kita terlalu slow, anak kita juga akan menjadi manja, ngalem. Seperti itu. Berarti orang tua itu berarti juga perlu bisa bermain peran, drama Korea apa Andin. Terus yang selanjutnya, dia suka beraktivitas. Panjenengan mungkin yang sudah anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah hafal masing-masing karakter putra putri. Panjenengan yang namanya anak itu pasti tenaganya ekstra. Kok boten wesel ngoten nggih. Dia bermain itu jangan langsung ini si A ini menjumpai pohon pensil si B, contohnya seperti itu. Itu jangan coba, Bu, pensilku tadi diambil temanku loh Bu, coba besok diminta, mungkin lupa. Seperti itu, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan temannya. Jangan terlalu kita ikut campur ketika itu tidak benar-benar berbahaya untuknya. Ngaten. Biar dia belajar untuk mengatasi masalah dengan temannya. Misalnya tidak hanya pensil, mungkin dilok-iloki, karena sekarang biasa anak-anak itu dilok-iloki, mungkin di teman-temannya coba. Jangan hanya bertugasnya memotivasi, biar dia punya ide menyelesaikan dengan temannya. Terus punya bawaan lagi keteraturan. Sebenarnya ketika jenengan konsisten membuat jadwal rutinitas sehari-hari, misalnya bangun sampai jam sekian, tidur sampai jam sekian, sebenarnya anak kita itu nurut. Tetapi kadang kita sendiri yang nggak konsisten karena kita sibuk. Itu membuat anak kita nggak konsisten. Terus berarti kayak libur, akhirnya libur sholat boten nggih. Hari Minggu libur, sholat subuhnya juga libur. Terus mesakne koyo wingi budale jam 6. Misalnya berangkat setelah jam 6, jangan sampai. Harus konsisten. Biasanya ngapusi. Kecil-kecil ngaten. Nah, kersane ngawan itu ditanya, "Kalian kelas berapa?" Padahal sudah dibimbing. Nak, sampai nanti kalau ditanya kelas 1. Ternyata anak kita enggak. Kelas berapa? 3. Dan ada yang gitu, ada yang kelas 1. Katanya Bu Guru dibilang suruh kelas 1. Ternyata kita itu kelas 3 karena kita ada sidang mendadak. Kita sang pengawas kita kelas 1, kita ambil yang kecil-kecil, kelas 3, kelas 2 kita ambil kecil-kecil. Katanya Bu Guru disuruh bilang kelas 1. Itu ternyata anak kita punya jujur itu tadi. Distraksi. Bagaimana anak dengan mudah dapat teralihkan dengan stimulus yang muncul tiba-tiba. Ketika suasana hati kita mungkin pas kita tanggal tua, ibu-ibu tanggal tua, kadang rotok esmoni, semuanya lombokin mahal ataupun tidak murah tersenyum, tapi yang bagian yang punya telur, pengusaha telur bersedih. Kita yang konsumen senang. Tapi yang pengusaha telur ikut sedih sekali. Kita doakan nanti segera bangkit kembali. Terus yang selanjutnya, intensitas atau respon emosi. Suasana hati itu tadi hampir sama. Pendekatan atau penolakan. Itu tadi contoh yang sudah saya sampaikan. Kita bilang anak kita itu, "Nak, sampeyan nanti bilang kelas 1." Tapi karena dia penolakan dalam hati. Asli ini mau bilang, "Bu, jenengan kok marahi kula ngapusi," dengan bahasa mau ke situ itu dia kan sulit. Apapun dari anak-anak kita tidak sama. Anak-anak kita itu karakternya tidak sama. Sampeyan kok nggak podo karo si Salsa loh misalnya. Saya juara siji terus. Sampeyan kamu ora juara PR, misalnya dolan. Jangan seperti itu. Pasti ada kelebihan. Allah itu sudah jatah
pasti ada kelebihannya lain. Mungkin di putrane panjenengan akademik tidak bisa. Oh berarti mungkin di sisi lain. Monggo kita kelola bareng-bareng, kita kerjasama bareng-bareng. Oh senengane bal-balan, oh senengane tenis meja, kita kerjasama. Kami berusaha, sekolah berusaha untuk mengetahui bakat anak-anak panjenengan. Kados Mas yang renang itu Mas, Pak Mas Basti renang. Nah seperti itu dengan kita memfasilitasi untuk anak-anak untuk kursus berenang. Seperti itu. Syukur-syukur yang namanya orang tua semuanya sire kuwi anak itu juga inginnya anak kita itu multi talenta. Tetapi tidak bisa, semua harus punya jatah masing-masing. Kita harus menerima. Misalnya di sini ada situasi seperti ini. Anak tantrum karena tidak diperbolehkan main HP atau gadget. Dengan ngaturi, nak jangan main gadget, dengan main HP aja. Kasihan nanti matanya hitam, yang cilik-cilik yang anak. Kalau anak saya yang belum sekolah itu nanti matanya hitam. Nerima tanpa drama, maksudnya bagaimana? Dengan tenang, anak-anak itu kan merengek mesti. Dia punya senjata nangis, nggak apa-apa nangis. 1-2 kali nggak apa-apa nangis. Nanti dia akan berhenti sendiri, nerima, bersikap tenang dan menerima rasa kecewa anak karena tidak bisa main HP. Nggak apa-apa nangis. Nanti lama-lama jika akan dengan komitmen, dia juga akan berhenti, tahu. Terus menerima tidak tanpa drama, marah. Menang, bisa menang, pokoknya menang. Dan menyuruh mereka diam tanpa kita memberikan solusi. Ayo, nggak main HP, ayo melok ibu yuk, mungkin nyuci atau mungkin senengane, yuk mandi karo dolanan banyu atau dengan dolanan air. Cari situasi biar anak-anak itu dialihkan, coba dialihkan. Jadi harus komitmen, nggak diseneni mari ditinggal. Atau setelah itu mari ngomong kamu jangan HP-an. Bapak ibu ini bener nyekel HP. Ibu ini kerja loh HP. Sampai kan enggak main game. Tapi ngertinya anak, ibu ini dolanan HP. Padahal kita mungkin ada yang jualan online. Seperti itu. Tapi ngertinya anak-anak kita ketika mendengar melarang, tolong ditaruh sebentar, dialihkan kegiatan yang nanti dia akan nyaman dengan kegiatan itu. Setelah itu panjenengan sembunyi HP lagi, nggak apa-apa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari menerima tanpa drama. Penuhi kebutuhan dirinya, tadi sudah saya sampaikan, dia pengennya apa, pengen HP-nya tolong dialihkan, harus konsisten dan komitmen. Komitmennya antara bapaknya dan ibunya harus connect, harus sama. Ibunya itu nggak marah HP-an hanya 1 jam, setelah itu berhenti. Nanti misalnya dikasih kesempatan lagi nanti jam berapa? Kurang setengah jam toko udah toko enggak, jam 12 bolehnya HP-an harus juga seperti itu. Biar anak-anak kita kalau kulino lalu kadang itu ada sing sampai bisa jadi kalau anak kita nanti terlalu kecanduan, dia malah kayak menyakiti diri sendiri dan orang tuanya mesakni. Maka dari awal ini kita pelan-pelan. Anak-anak kita boleh main HP tapi kita manfaatkan yang benar. Kemudian kelola ekspektasinya nanti seperti apa, cita-citanya seperti apa. Kelola emosinya. Kita belajar. Anak itu juga tergantung dengan diri kita, makanya orang tua juga butuh sekolah. Nanti di sini kita akan rutin. Kita nanti juga akan mengundang pakar ahli, dan ini ada Bu Nesi Wulandari. Sebenarnya ini yang pas menyampaikan seperti ini adalah jurusan psikologi, ini jurusan bahasa Inggris menyampaikan. Dan ini coba saya tularkan dari apa yang saya terima, ilmu itu kami tularkan kepada panjenengan. Nanti ada Bu Nesi ini ada Bu Nesi Wulandari namanya saya. Di sini ada 3 yang namanya Wulandari. Bu Ista Wulandari, 4 Bu Lulu Wulandari. Ternyata nama saya banyak diminati. Terus yang selanjutnya
CINT. Tidak takut salah. Misalnya anak bosan bermain HP atau basket, tidak takut salah. Maksudnya konsisten dengan kesepakatan durasi bermain HP. Kalau sudah didata bermain HP-nya itu 1 jam, ya hanya 1 jam. Kalau 2 jam, ya hanya 2 jam. Lah, ini jangan panjenengan yang menentukan. Peraturan kesepakatan bersama itu anak-anak diajak untuk membuat schedule-nya sendiri, rencana dia sehari-harinya. Berarti sampai pengennya bangun jam berapa? Bu, saya pengennya bangunnya jam 6. Oh, jolek. Misalnya bangunnya dinyang dengan jam 5. Oke, ditulis sendiri. Bangun jam 5. Mungkin dengan jika sampai tidak melanggar satu hari dengan kesepakatan ini, sampai kasih reward misalnya 1.000, 1 poin 1.000, nanti tapi ditabung seperti itu. Terus itu cinta. T, tidak takut salah. Takut salah membolehkan anak bermain HP karena khawatir anak sedih jika dilarang main. Lek kono nangis dengan akhirnya nggak tega. Mencoba untuk belajar ditegakan. Yang penting tidak lari ke jalan, oke? Jangan sampai lari ke jalan. Jangan sampai lari ke jalan. Jadi ketika anak nangis, minta merengek-rengek untuk diberikan HP. Jika memang sudah dibuat kesepakatan, nanti setelah ini buat kesepakatan peraturan. Nak, sampai pengen bangun jam berapa? Jangan sampai kelewat keker sholatnya. Oh, pengen jam segini, Bu. Boleh, aku boleh main, tapi bener adzan sampai harus pulang. Yang mungkin saat ini sudah melakukan peraturan itu, terima kasih. Mohon untuk diistiqomahkan. Dan yang belum mencoba, kita belajar bareng-bareng untuk menjadi orang tua idaman. Apa saja yang perlu kita tahu dari kesalahan? Anak-anak dipelajari melatih buat keputusan. Contohnya, keputusan apa toh? Keputusan apa itu? Membuat keputusan, aku memutuskan untuk belajarku hanya 1 jam, tetapi aku maksimal. Saya belajar ada 3 jam ketika ujian saja. Keputusanmu yang mana? Diajak komunikasi. Ketika dikasih pengarahan, misalnya aku belajarnya pas ujian saja, dikasih pengarahan, kalau sampean belajar waktu ujian saja, sampean akan berat. Akhirnya 3 jam ngedur, ataupun panjenengan mau ngedrill sampai anak-anak itu akhirnya sampai ketiduran. Ibunya semangat ngedrill, anaknya ketiduran. Saya tidak mau belajar dari kemarin-kemarin. Nah, itu karena peraturan yang dibuat belum disepakati bersama. Kemudian, apa saja yang perlu kita ketahui dari kesalahan? Bagian dari perjalanan. Ini semuanya bagian dari perjalanan kita menjadi anak-anak kita, mulai dari dasar sampai di tingkat nanti anak-anak kita panjenengan nikahkan. Dari kita masih kecil, kita panjenengan sudah tepat menyekolahkan ke sekolah yang Islam. Harapannya anak-anak juga dibekali agama dan ilmu yang umum. Sudah tepat. Selanjutnya tinggal kita membimbing dan mendampingi. Saya alhamdulillah bersyukur mendapatkan orang tua seperti panjenengan yang hari ini berkenan hadir. Berarti kita bekerja sama untuk mewujudkan harapan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Dan mungkin di yang lain, orang tua yang lain ada yang hanya pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan pokoknya tak budalin sekolah, yang penting bayar. Itu sangat juga menjadi halangan untuk mewujudkan kesuksesan anak. Kenapa? Ternyata tadi juga ingin dipeluk, tidak hanya diberi uang saja, pengen dipuji. Ternyata anak-anak kita dengan perhatian, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang benar. Itu asik main bersama. Tadi di depan sudah disinggung, asik main bersama. Bagaimana cara asik main bersama? Anak-anak itu walaupun pasaran, ya wes ibu sing beli. Bahasa apa? Bu jualan nasi goreng. Kadang anak kelas 5, 4 masih seneng masak-masakan. Nggih. Seneng masak-masakan yang perempuan. Yang laki-laki
layangan dan sebagainya, itu orang tua memaksanakan untuk ikut bergabung. Kadang balikannya bapak sewenang layangan sampai begitu-begitu layangan ini kok gapangan apa seperti itu ada ya, itu juga ada. Juga tidak yang penting saya tahu panjenengan semuanya punya porsi cara mendidik anak yang pas, tetapi dengan tanpa kita belajar menjadi orang tua yang baik tanpa memiliki ilmu. Rumangsane akan mungkin zaman dulu ketika orang tua kita ngajari kita gak benar, misalnya itu jaga adiknya, kakaknya didiamuin. Tetapi kalau zaman dulu itu gak dendam kok ibu, dengan orang tuanya itu gak dendam. Tapi jika panjenengan saat ini panjenengan lakukan dengan metode yang sama dengan orang tua kita zaman dulu niku mungkin kata ceritanya kakak-kakak saya ada 9 bersaudara. Kakak-kakaknya itu dulu orang tua saya keren. Tetapi kalau dulu, kerenin bapakku kok baik betul. Ternyata pengen saya menjadi disiplin, saya menjadi ini. Tapi kalau sekarang bisa dendam. Sekarang jiwit dan jiwit. Ngaten nggih? Jiwit atta itu enggak jiwit kita tapi jiwit kancane. Misalnya koncone mungkin temennya berbuat salah atau menyakiti dirinya, dia langsung nyetot ataupun langsung mukul kok, karena kita juga mudah mukul menyetot seperti itu. Kalau zaman dulu enggak, nggak bisa jaga adiknya itu mungkin digepuk napa belarak sampai belarak napa daunnya cepot semua nih loh. Itu mungkin biasa, tapi kalau sekarang jadi dendam dan mungkin di depan panjenengan anak-anak kita bisa bermain peran drama, dia baik. Ternyata di sekolah itu pengen cari perhatian di sekolah, akhirnya mengganggu temennya seperti itu. Makanya di sini yang tambahi pangestu panjenengan semuanya. Bapak Ibu guru bisa mendampingi putra putri panjenengan. Mungkin nanti kita akan ada pendampingan jika nanti sekolah kita lolos seleksi namanya sekolah penggerak. Nanti kita selama 4 tahun kita akan didampingi langsung dari Kementerian Pendidikan Pusat cara mengajari anak. Orang tua juga akan dapat seminar-seminar seperti ini. Jadi nanti mohon untuk kita menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang penuh cinta. Sanggup Bapak Ibu? Insya Allah itu kita bismillah bersama-sama, kita berusaha untuk bisa menjadi orang tua idaman anak-anak kita. Sebenarnya terakhir ini tadi saya pengen sudah Bu, sudah ada masuk Google Form yang tulisannya bahasa kasih? Sudah? Monggo itu dikerjakan. Saya pengen tahu bahasa kasih panjenengan dari betul-betul sinyal, pakai wifi-nya sini. Betul nyaut. Passwordnya banyak yang pakai, yang punya Nggih, maksud munyer-munyer ini. aja. Nah, di sini nanti refleksi survei dari panjenengan nanti. Jika panjenengan nanti itu banyak yang memilih yang A, berarti panjenengan adalah orang tua yang bersahabat. Bila mayoritas jawaban Anda adalah A, jawaban yang paling atas, maka Anda adalah tipe orang tua the friend. Friend itu teman, friendly, sahabat. Pendekatan Anda dalam mengasuh anak menggunakan gaya permisif. Anda mencintai anak-anak Anda dengan menginginkan yang terbaik untuk mereka. Anda selalu mempercayai mereka untuk melakukan hal yang benar. Anda tidak ingin menetapkan aturan atau menegakkannya.
menegakkannya. Anda lebih memilih untuk selalu berkompromi dengan mereka, berarti tidak otoriter. Pokoknya sampai kudu gini nggak kudu, tapi dengan diajak komunikasi. Nanti diisi di rumah mawar. Terus misalnya milih yang B, panjenengan berarti the boss, the big boss. Aku big boss, aku ibumu, sampai kudu manut aku, sampai kudu manut pokoknya. Otoriter. Bila sebagian besar jawabannya itu B, Anda adalah orang tua dengan gaya pengasuhan otoriter. Anda adalah pusat pengasihan di mana Anda membuat segala keputusan dan menegakkan konsekuensi bila ada yang melanggar. Anda merasa tidak perlu menjelaskan, Bu, kenapa ini? Pokoknya ini, pokoknya sampai cuma ibu, itu pokoknya ini. Bu, aku enggak, itu becek, itu belok. Misalnya. Juga bahkan melibatkan anak dalam membuat aturan. Menurut Anda, tugas Anda adalah menghukum anak bila melakukan kesalahan. Sebenarnya ini tidak saya beritahu dulu, harusnya setelah Anda kondisi, biar jujur. Nanti setelah saya bacakan dengan pilih A semua. Jujur, oke? Jujur. Enggak, nanti nggak saya sampaikan di sini, tidak ada nama. Oh, ini ayahnya Mas Basti. Oh, ini ayahnya ibunya. Sinten noten, ibu. Bagi Anda yang memiliki jawaban C, maka Anda adalah tipe orang tua dengan gaya pengasuhan otoriter. Bagi Anda, the parent. Aku posisi ini ibumu, aku posisi ini orang tuamu. Sampai harus menghormati aku. Dengan kita tidak memberi contoh. Misalnya, keterlibatan anak-anak adalah satu hal yang sangat penting untuk membuat mereka merasa dihargai, dicintai, dan dihormati. Anda akan mendiskusikan semua aturan dengan menerapkan konsekuensi yang membangun. Bila mereka melanggar, Anda juga akan selalu memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan anak-anak. Berarti dengan oke, ben api miliknya A atau C. Jangan milih B, karena ini sudah pernah diberitahu kuncinya. Dengan B berarti dengan nanti big boss. Boleh jadi pen, boleh jadi parent, tapi yang paling tepat jadi parent. Kalau jadi pen nanti. Bu, minta linknya Bu. Tim. Ya, dikirim grup sini, grup kelas. Linknya yang diisi bahasa Link yang diisi Bu. Link bahasa kasihnya orang Yang bahasa kasih. Oke. Saya kirim di Sinyal nih. Oke. Dia nanti diisi di rumah saja, nggak apa-apa. Mungkin ini Bu, sedikit yang saya sampaikan, kok sedikit Bu, buahnya berbeda saja. Sedikit ini ilmu yang sudah saya terima, nanti semoga ini bermanfaat untuk kita. Monggo nanti langsung dibuka sesi tanya jawab. Misalnya kita pernah sedikit saja 1 atau 2 orang anak-anak bisa menunggu kita. Langsung, monggo ada yang bertanya. Mungkin dari bapak atau ibu ada yang mau bertanya kepada pemateri kita. Kapan kita pulang Bu? Kapan kita pulang? Monggo. Saya yakin kita semuanya gini, kalau tidak ada berarti terima kasih. Hari ini panjenengan sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Semoga ini jadi, kami sangat mengharapkan menjadi renungan. Nanti merenung jangan lama-lama, tetap merenung, tetapi langsung melakukan tindakan. Coba hari ini nanti yang sudah memeluk anaknya siapa? Sinten yang sudah memeluk anaknya hari ini? Oke, terima kasih. Ibunya Mbak Alifah kelas 1C. Terima kasih untuk ibu hari ini sudah memeluk anaknya hari ini. Ada lagi? Kita itu sebenarnya jenengan cinta Bu, jenengan cinta dengan anak-anak, jenengan cinta. Jenengan gak memeluk itu sayang, gak ada orang tua yang gak sayang. Tetapi ungkapan itu ternyata pengen. Bapak hari ini
atau hanya satu saja? Ini ada yang kakak atau orang tua? Ada kakak? Ada yang nenek. Oh, ada yang kakak, ada yang nenek. Nenek sama dengan orang tua. Saya sebut, tidak apa-apa. Kadang kalau kita sering memeluk, sering mencium anak kita, itu nanti dia tidak merasa canggung ketika sudah dewasa, sudah biasa. Oh, ibu saling terus kadang cium. Itu dulu kan perhatian. Nanti juga anak kita lama-lama hatinya lembut. Dengan kita tidak pernah mengeluh, hati anak kita bisa menjadi keras hati. Ternyata kita dengan peluk saja itu sudah rontok nanti. Kekerasan hatinya sudah mulai rontok. Kita dengan juga bukan. Tadi malam sudah saya tolong ibu, mungkin itu juga mengeluh. Atau tadi malam masih dengan reman jadi belum sempat. Hari ini semua diparingi sarapan, kasih makan, apalagi ayam. Yuk, assalamualaikum. Kata masih assalamualaikum. Oke, kata dia Bapak Ibu. Langsung saja terus ini ada sedikit informasi. Insya Allah nanti di semester 1 ini berakhir kan bulan Desember. Desember nanti di akhir November ini anak-anak sudah 4 penilaian akhir tahun, akhir semester. Sulapan nih, sulapan ternyata sudah batas waktunya sampai 4-nya itu sudah November dan Desember pertengahan nanti sudah juga libur semester. Kemudian di semester kedua nanti insya Allah mudah-mudahan kondisi sudah stabil, kita full, kita sudah masuk full. Mungkin di minggu pertama pulang jam 11 tapi sudah bersama bareng. Mungkin kalau di sini sudah bareng terus ya, tidak ada masalah karena di sini alhamdulillah manjinan di sini itu yang suasananya lebih nyaman karena jauh dari keramaian. Terus pembelajaran sudah bisa full, nanti ditambah yang sudah jam 11 nanti jam 12, minggu kedua jadi jam 1, minggu ketiga jam 2 terus sampai seterusnya. Nah, nanti untuk kesepakatan lainnya akan dilanjut di semester kedua. Yang penting itulah dukung segala potensi putra putri panjenengan semuanya. Nanti kita mulai dengan kegiatan ekstra karena di kemarin yang saya tidak ada, nanti kita bicarakan bersama. Kita perlu mendatangkan tenaga ahli untuk mengupgrade bakat-bakat anak-anak kita. Nanti Bapak Ibu, karena tanpa kita memberikan dukungan seperti itu dia tumbuh sendiri. Kadang orang tua juga dari cover. Mungkin ada yang orang tuanya memang bisa gambar, itu bisa mendidik sendiri. Tapi ketika orang tua misalnya anaknya senangannya kesukaannya itu tenis meja, bapaknya tulangnya sonten-sonten nggak bisa ngelatih, kita harus butuh bantuan pelatih. Bismillah, diniati setiap kita memberikan sesuatu, memberikan materi ke anak kita untuk membiayai sekolah anak-anak kita, itu dipermudah oleh Allah. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian tidak ada pertanyaan. Kalau nanti dikerjakan jujur yang tadi, coba pulau ingin ngertos nanti di sini panjenengan seperti kita seperti apa, karakternya kita seperti apa. Maka hari Jumat kelas 125 ada vaksin DT sama vaksin TT, vaksin untuk anak-anak. Oke, ngomong-ngomong vaksin ini adakah orang yang belum vaksin? Ada? Oke, tolong bismillah ini karena takut atau karena apa? Takut. Oke. Oke, dicoba lagi, mungkin masih dibuka kesempatan itu. Ini untuk menjaga kita semuanya. Bismillah, monggo nanti di setiap mas itu dibuka ya. Coba jika ada yang belum vaksin karena takut, anaknya jadi diminta untuk dimotivasi untuk suntik, sering berkurang-kurang kita harus bermain peran. Berani yang berani karena tadi kondisi sakit, nanti pas kondisinya fit, coba lagi. Ini untuk
juga menjaga kesehatan. Bismillah diniati kita ikhtiarnya kita dengan vaksin salah satunya, tetap jaga protokol kesehatan walaupun mungkin panjenengan ketika ngetek depan rumah. Kalau efek itu kan kemana-mana, walaupun jenengan tidak kemana-mana, aku nggak pada pergi loh bu, belanja tetapi kalau efek pergi kemana-mana tetap menggunakan masker ibu. Dan itu yang jaga kita sendiri. Mungkin di pasar sekarang sudah banyak orang nggak pakai masker, kita jaga sendiri. Anak-anak kita juga dibiasakan, sadar diri ketika kita memberikan contoh dengan anak-anak yang baik ketika nanti anak-anak kita juga akan pakai masker. Tidak ada salahnya kita menjaga, ikhtiar menjaga. Nanti terpaksa misalnya sakit itu sudah ikhtiar. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ini panjenengan adalah salah satu bentuk perhatian, salah satu bentuk cinta panjenengan kepada kita budi panjenengan berkenan hadir di sini kita bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sukses dunia dan akhiratnya. Al-Hadiyah wa Al